Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kakak sekalian, sebelumnya mari kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, dan tak lupa memberikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Baik kak, pada kultum kali ini Bapak akan menjelaskan tentang nama-nama lain bulan Ramadan. Ya, pada penjelasan kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu ada 10 nama lain bulan Ramadan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya, sebelumnya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi seluruh umat Islam. Bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana setiap muslim sangat menantikan bulan suci ini. Secara bahasa, Ramadan berasal dari kata ramda yarmadu, yang berarti panas yang terik atau panas yang membakar. Secara maknawiyah, kita bisa menghayati Ramadan sebagai bulan yang dapat membakar dan melebur segala dosa orang-orang yang berpuasa. Selain pengertian bahasa dan istilah tersebut, Ramadan mempunyai sejumlah nama lain yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, maupun diambil dari makna hakikinya. Berikut ini 10 nama bulan Ramadan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, yang pertama yaitu adalah Syahrul Ibadah, atau diartikan menjadi bulannya ibadah. Bulan Ramadan dinamakan bulan ibadah karena kuantitas atau jumlah ibadah umat Islam atau yang disebut pahala pada bulan Ramadan berlipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dimana isinya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW memberi khutbah kepada kami di hari akhir dari bulan Sya'ban dan bersabda, "Hai sekalian manusia, akan datang bulan yang agung, yaitu Ramadan, bulan yang penuh berkah di dalamnya. Dalam bulan itu ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih utama dari 1000 bulan yang lainnya. Allah telah mewajibkan puasa di bulan itu dan sholat tarawih di malamnya sebagai ibadah sunnah. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan itu, pahalanya seperti melakukan ibadah wajib dibanding bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kewajiban dibanding bulan lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditambahnya rizki orang mukmin. Bulan di awalnya menjadi rahmat, di tengahnya menjadi ampunan, dan di akhirnya merupakan kebebasan dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ya, jadi seperti tadi yang dijelaskan di dalam hadis tersebut, bulan Ramadan adalah bulan yang ditambahnya rezeki orang-orang mukmin atau yang orang-orang beriman. Bulan di awalnya menjadi rahmat. Jadi 10 hari pertama itu adalah melimpahnya rahmat dari Allah, dan di tengahnya menjadi ampunan
untuk orang-orang muslim, dan di akhirnya merupakan kebebasan dari neraka. Ya, itu adalah untuk yang pertama, untuk syahrul ibadah. Dan yang kedua ada syahrul Quran. Syahrul Quran sendiri yaitu artinya adalah bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Tahu kan? Di malam apa? Ya, di malam Lailatul Qadar. Untuk pengertian malam Lailatul Qadar akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Ya. Kenapa? Hal itu seperti tercantum dalam firman Allah berikut ini. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan sebagai permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya. Jadi Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 185. Ya, jadi di pengertian ini disebutkan bahwa Al-Quran itu telah diturunkan pada malam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar atau bulannya Quran. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada Syahrul Rahman atau bulan yang penuh rahmat. Pada bulan ini Allah menurunkan banyak rahmat. Siapa yang tidak mendapat rahmat pada bulan Ramadan, maka orang itu termasuk orang yang celaka. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah meliputi kalian di dalam bulan tersebut. Rahmat diturunkan, dosa-dosa dihapuskan, dan doa-doa dikabulkan. Allah akan melihat kalian semua berlomba-lomba di dalam bulan itu, maka Dia merasa bangga terhadap kalian dan para malaikat. Maka peringatkanlah sebagai segala macam kebaikan diri kalian di hadapan Allah, sebab orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang terhalang mendapat rahmat pada bulan tersebut. Ya, jadi maksudnya itu di dalam Syahrul Rahman ini atau bulan penuh rahmat itu kakak tidak boleh bermalas-malasan. Ya, maksudnya itu kakak ibadah 5 waktu, sholat tepat waktu, mengikuti sunnah-sunnahnya, terus membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, jadi bulan Ramadan itu tidak bukan untuk bermalas-malasan karena tidak makan dalam satu hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Keempat yaitu adalah Syahrul Mubarak atau dalam pengertiannya bulan keberkahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, ketika datang bulan Ramadan, sesungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Diwajibkan atas kamu untuk puasa, dan bulan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Semua setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasi, Al-Baihaqi, hadis sahih li ghairihi. Ya, jadi di bulan Ramadan itu ada nama lainnya itu Syahrul Mubarak atau bulan keberkahan, di mana semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya, ini untuk pengertian dari bulan keberkahan. Oke, lanjut ke nomor 5 yaitu ada Syahrul Maghfirah. Untuk Syahrul Maghfirah sendiri itu pengertiannya adalah
bulan ampunan. Untuk bulan ampunan, Allah sangat senang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berpuasa, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 35, yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, dan Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi maksudnya itu kakak-kakak itu bagi yang bersabar, yang khusyuk, yang sering bersedekah dan lancar puasanya, memelihara kehormatannya, maksudnya itu menjaga aurat, menjaga sopan santun, terus selalu bersolawat dan menyebut nama Allah. Nah, maka Allah akan memberikan ganjaran imbalannya, itu pahala yang besar. Jadi kakak jangan sering suka-suka marah atau suka berdecak, membantah perkataan orang. Ya, jaga sopan santunnya, karena itu juga termasuk kebaikan untuk diri sendiri, dan itu mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu ada Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan. Disebutkan dalam hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, niscaya Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melakukan amal ibadah tambahan sunnah di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka ia diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi maksudnya di Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan itu kakak dididik untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Kakak masih bisa makan, kakak masih bisa menghirup udara, ya. Dan kakak juga belajar melihat diri sendiri, kakak salahnya di mana, dan terus kakak meminta ampun kepada Allah. Nah, itu Allah pasti mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini yaitu adalah Syahrul Jihad wal Falah atau bulan jihad dan kemenangan. Sejarah mencatat bahwa pada bulan suci Ramadan inilah beberapa kesuksesan dan kemenangan besar yang diraih oleh umat Islam. Ini sekaligus membuktikan bahwa Ramadan bukan bulan yang malasan atau bulan yang lemah, tapi merupakan bulan yang kuat dan kemenangan. Untuk salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan ialah Perang Badar. Tahu kan Perang Badar? Perang Badar yaitu perang pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal Perang Badar. Badar adalah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Tentara Islam mengontrol lokasi strategis dan menguasai sumber air yang ada di daerah tersebut. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1.000 tentara musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh dan 70 lagi ditawan.
sisanya melarikan diri. Kenapa sisanya melarikan diri? Oke, perang ini adalah suatu perang yang luar biasa karena tentara Islam yang kurang jumlahnya, lemah dari sudut kelengkapan, terus lagi umat Islam itu sedang berpuasa dalam bulan Ramadan memenangkan pertempuran perang Badar. Ini membuktikan puasa bukan penyebab umat Islam bersikap lemah dan malas, sebaliknya berusaha demikian mencapai keridhaan Allah. Orang-orang yang berjuang demi mencapai keridhaan Allah pasti mencapai kemenangan yang dijanjikan. Ya, peristiwa ini diabadikan di dalam surat Al-Imran yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Maksudnya itu ketika orang itu lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan supaya kamu mensyukurinya. Jadi ya kakak itu tidak usah malas-malasan di bulan puasa atau ya cuma tidur-tiduran dari pagi sampai sore, tidur pagi bangun-bangun sore menjelang maghrib. Itu puasanya iya tapi ibadahnya tidak. Jadi kakak itu harus benar-benar di dalam bulan Ramadan ini harus mengerjakan sholat ibadahnya dan menjalankan puasanya. Lalu ada pun yang ke-8 yaitu ada Syahrul Sabar atau bulan kesabaran. Sebutkan seperti yang disebutkan di atas tadi, bulan Ramadan disebut juga bulan kesabaran. Sebab di bulan ini kita harus sabar dalam menahan makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkan puasa. Sabar di sini bukan arti makan minum juga ya, maksudnya itu menahan amarah, menahan emosi, terus menahan segala perbuatan yang merugikan untuk kakak sendiri, ya. Dan itu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Oke. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu ada Syahrul Jud atau bulan kemurahan. Kenapa disebut seperti itu? Karena bulan Ramadan juga dinamakan bulan kemurahan, sebab di bulan ini Allah memberikan keutamaannya bagi orang yang berlaku murah hati untuk menolong dan membantu sesama. Jadi di bulan Ramadan itu juga dibolehkan bersedekah, membantu tetangga, berbagi takjil kepada teman atau kepada tetangga, ke orang-orang lain, dan itu juga membuat pahala dan kebaikan itu dihitung dan dilipat gandakan. Oke, dan yang terakhir itu ada yang ke-10, bulan yang dilipat gandakannya amal soleh. Bulan Ramadan istimewa sebab bulan Ramadan ini istimewa sebab di bulan ini setiap amal perbuatan manusia dilipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Hal itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, setiap perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa ini untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai yang melindungimu dari api neraka. Bau mulutmu orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada parfum misik, daripada minyak wangi. Apabila orang-orang bodoh berlaku jahil kepada seseorang di antara kamu yang tengah berpuasa, hendaknya ia katakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa sekali, Kak. Karena mulutnya orang puasa itu, bau mulutnya
itu menjadi wangi di sisi Allah dan lebih wangi daripada minyak parfum yang ada di pasaran. Dan puasa itu adalah suatu perisai yang melindungi diri dari api neraka. Ya, baik itu adalah nama-nama lain dari bulan Ramadan. Ya, jadi kesimpulannya itu kakak harus menaati rukun-rukun puasa, menaati dan melakukan sunnah-sunnahnya, dan jangan bermalas-malasan, selalu rajin ibadah. Terus kakak sering mengaji, terus melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, menahan emosi, menahan amarah, ya. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja yang saya sampaikan untuk kultum kali ini. Mudah-mudahan bertambah ilmunya, bertambah lagi wawasannya tentang bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan ini kakak-kakak sekalian itu lancar semua ya, puasanya, amin. Ya, kalau gitu Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.